Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Rina Naini dari MTS Negeri Batang. Anak-anakku sekalian kelas 8 MTS Negeri Batang yang saya cintai, yang saya banggakan. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah dan keistimewaan Al-Quran. Pada bab 1 ini kita akan belajar yang pertama adalah bagaimana sejarah Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah apa saja keistimewaan yang ada ketika kita belajar Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara kita mencintai Al-Quran dan wujud perilaku orang yang mencintai Al-Quran. Materi yang pertama adalah sejarah dan keistimewaan Al-Quran, disusun oleh saya sendiri, Ibu Rina Naini Muyasaroh dari MTS Negeri Batang. Anak-anakku kelas 8 yang saya banggakan, tahukah kalian bagaimana sejarah diturunkannya Al-Quran? Mari kita pahami bersama bagaimana sejarah singkat diturunkannya Al-Quran. Sejarah atau diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah, kitab Allah, firman Allah diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Sejarahnya singkatnya, saat itu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sedang berkhilwat di Gua Hiro, yaitu bertepatan dengan malam Senin, bertepatan juga dengan tanggal 17 Ramadan tahun ke-41 dari kelahiran Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi sedang berkhilwat di Gua Hiro, kemudian datanglah malaikat Jibril membawa kebenaran seraya berkata kepada Nabi Muhammad, "Iqra," kata malaikat Jibril seperti itu. Kemudian Nabi menjawab, "Saya tidak pandai membaca." Mendengar jawaban Nabi, malaikat pun memeluk dengan erat sehingga Nabi merasa kepayahan karena kerasnya pelukan itu. Kemudian dilepaskannya pelukan itu serta disuruhnya lagi Nabi untuk membaca. Nabi menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu, "Saya tak pandai membaca." Malaikat pun memeluknya lagi. Sesudah itu barulah malaikat Jibril berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Ini tertuang dalam ayat yang pertama. Ayat yang pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah itu Nabi Muhammad segera kembali pulang dengan hati yang gemetar karena ketakutan. Nabi menjumpai istrinya yaitu Khadijah dan berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Kata Nabi seperti itu. Sesudah tenang perasaannya, beliau menceritakan kepada istrinya yaitu Khadijah tentang apa yang terjadi. Seraya berkata, "Saya khawatir terhadap diriku sendiri." Maka Khadijah menjawab seperti ini, "Tidak, sekali-kali tidak, demi Allah. Allah sekali-sekali tiada mengaibkan engkau. Engkau seorang yang selalu menghubungi rahim, memikul beban orang, memberikan sesuatu kepada orang yang tak mampu, memuliakan dan menjamu tamu yang datang, dan memberikan bantuan-bantuan terhadap bencana-bencana yang menimpa manusia." Kemudian Khadijah pergi bersama Nabi, kemudian menemui Waraqah ibnu Naufal, anak dari paman Khadijah yang telah lama memeluk agama Nasrani dan pandai menulis dalam tulisan Ibrani. Dia seorang syekh yang telah sangat tua dan buta matanya. Khadijah berkata kepadanya, "Wahai anak paman, dengarlah apa yang diceritakan oleh anak saudaramu ini." Waraqah kemudian menjawab, "Wahai anak-anak saudaraku, apakah gerangan yang menimpa engkau?" Maka Rasul menerangkan apa yang telah dilihat dan dialaminya. Perlu kalian ketahui,
bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan oleh Rasulullah, dan untuk memberitahu beliau tentang persoalan-persoalan baru yang terjadi setiap hari. Anak-anakku kelas 8 yang solih dan solihah, adapun isi pokok kandungan Al-Quran adalah sebagai berikut, meliputi 5 macam. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid di sini maksudnya adalah mengajarkan tentang keesaan Allah, bahwa Allah itu esa. Esa berarti satu, Allah itu satu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ibadah. Artinya yang dimaksud dengan ibadah semua perbuatan yang bertujuan untuk mencapai ridho dari Allah. Kemudian yang ketiga adalah janji dan ancaman. Maksudnya adalah janji pahala bagi orang yang tentu saja berbuat kebajikan, dan ancaman berupa siksa bagi mereka orang-orang yang berbuat kejahatan. Isi pokok yang keempat adalah hukum-hukum dan peraturan yang mengatur kehidupan manusia, baik untuk kepentingan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kisah dan riwayat orang-orang terdahulu, baik mengenai orang yang taat maupun orang-orang yang ingkar kepada Allah, untuk menjadi iktibar dan suri tauladan bagi umat setelahnya. Next, sekarang kita simak apa saja sih keistimewaan daripada Al-Quran itu. Yang pertama adalah terpelihara kemurniannya. Artinya selama 14 abad lebih kitab suci Al-Quran itu tidak mengalami perubahan sedikit pun, baik tulisan maupun isi kandungannya. Keadaan seperti ini akan terus-menerus berlangsung sampai akhir kehidupan dunia ini. Keaslian Al-Quran seperti ini diakui oleh para sejarawan, baik muslim maupun non-muslim. Keistimewaan yang kedua adalah membacanya berarti ada nilai ibadah. Maksudnya seperti ini, ketika kita membaca Al-Quran itu ada nilai ibadahnya. Makanya usahakan dalam setiap hari itu kita selalu membaca Al-Quran. Jangan sampai kita meninggalkan tidak membaca Al-Quran, kecuali adanya hal-hal yang tidak memungkinkan untuk kita membaca. Keistimewaan yang ketiga adalah Al-Quran diturunkan mempunyai tujuan untuk menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Kitab-kitab terdahulu itu diantaranya Taurat, Zabur, Injil. Dengan adanya Al-Quran berarti habis masa berlakunya untuk kitab-kitab yang lain. Keistimewaan yang keempat adalah keindahan bahasa dan redaksinya yang tidak ada yang menandingi atau tidak ada yang bisa menandinginya. Kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, tetapi sangat berbeda dengan bahasa Arab pada umumnya. Bahasa Arab terkenal memiliki kemampuan bersyair sejak zaman dahulu. Mereka sering mengadakan lomba membaca syair di pasar ukaz. Meskipun demikian, tidak satu pun penyair yang mampu menandingi bahasa Al-Quran. Seringkali orang kafir Quraisy mengutus pemuda yang ahli bersyair untuk berdialog dengan Rasulullah. Pasti mengalami kegagalan, bahkan mereka merasa kagum. Bahasa Al-Quran dan bahasa Al-Quran itu mempunyai nilai sastra yang sangat-sangat tinggi, sehingga Nabi Muhammad SAW sendiri tidak sanggup untuk menandinginya. Keindahan gaya bahasa Al-Quran hanya dapat dirasakan oleh orang yang paham terhadap sastra Arab. Keistimewaan yang terakhir adalah sebagai obat penawar hati. Artinya ketika kita dalam mengalami masa-masa sulit, maka hal yang paling utama kita membaca Al-Quran.
insya Allah Allah akan menunjukkan jalan yang terbaik. Anak-anakku yang saya banggakan, nama lain Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Alkitab. Alkitab berarti kitab. Yang kedua adalah Al-Furqan, berarti pembeda. Maksudnya Al-Quran menerangkan secara jelas mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian yang ketiga adalah Al-Dzikir. Al-Dzikir berarti peringatan. Al-Quran dikatakan Al-Dzikir karena banyak ayat-ayatnya yang berisi peringatan kepada manusia. Yang keempat adalah Al-Huda. Al-Huda berarti petunjuk. Al-Quran dikatakan Al-Huda karena ayat-ayatnya berisi petunjuk bagi manusia. Kemudian An-Nur. An-Nur berarti cahaya. Dikatakan An-Nur karena petunjuk-petunjuknya adalah sebagai penerang hati manusia. Kemudian Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu berarti keterangan. Al-Quran dikatakan Al-Bayyinah karena ayat-ayatnya berisi beberapa keterangan. Bagaimana cara kita mencintai Al-Quran? Tentu saja yang pertama adalah dengan cara kita membacanya atau membaca Al-Quran setiap hari. Kemudian yang kedua, menerima seluruh isi Al-Quran. Kemudian yang ketiga, mendengarkan baik-baik ketika pembacaan Al-Quran itu dibacakan. Dan yang ketiga adalah mengamalkan ajaran yang ada dalam Al-Quran. Dan yang terakhir adalah meletakkan Al-Quran di tempat yang baik atau tempat yang tidak sembarangan. Demikian pembelajaran untuk bab 1 ini. Semoga kalian paham, semoga memberi manfaat untuk kita semua tentunya. Baik anak-anakku kelas 8, dengan berakhirnya pembelajaran hari ini berarti bab 1 sudah selesai. Ingat, tugas yang saya sampaikan harus kalian selesaikan dengan baik. Kita bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.